Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan. Hari ini kita akan lanjut ke pertemuan selanjutnya, yaitu gerbang logika. Apa itu gerbang logika? Gerbang logika adalah rangkaian dengan satu atau lebih dari satu sinyal masukan tetapi hanya menghasilkan satu sinyal berupa tegangan tinggi atau tegangan rendah. Gerbang logika sering disebut rangkaian logika. Ada dua jenis, yaitu gerbang logika inverter dan gerbang logika non-inverter. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua simbol, yakni 0 dan 1 dengan menggunakan teori aljabar Boolean. Apa itu gerbang logika inverter? Gerbang logika inverter merupakan gerbang logika dengan satu sinyal masukan dan satu sinyal keluaran, di mana sinyal keluaran selalu berlawanan dengan keadaan sinyal masukan. Disebut juga gerbang NOT atau gerbang komplement. Misalnya, inputnya rendah, maka outputnya tinggi. Kalau A-nya 1, maka Y-nya NOT 1, yaitu 0. Nah, ini gerbang logika non-inverter. Berbeda dengan gerbang logika inverter, yang sinyal masukannya hanya 1, untuk gerbang logika non-inverter, sinyal masukannya ada 2 atau lebih, sehingga hasil output sinyal keluaran sangat tergantung oleh sinyal masukannya. Jadi ada 5 jenis, ada AND, OR, NOT AND, NOT OR, sama XOR. Sebenarnya ada satu lagi sih, XNOR. Jadi ada 6 totalnya. Nah, kalau tadi ada 7 soalnya ditambahin sama NOT. Bentuknya kayak gini, kalau AND itu kayak gini, kalau OR segitiga tapi melengkung, kalau N itu kan kayak D. Kalau NOT itu segitiga ada bulatnya, kalau NOT N itu N tapi ada bulat di depannya. NOT OR kayak OR tapi ada bulatannya. XOR bentuknya OR tapi di belakangnya ada garis lagi. Habis itu XNOR bentuknya XOR tapi depannya ada bulat. Langsung ke gerbang N. Gerbang itu gerbang N memerlukan 2 atau lebih masukan. Jadi gampangnya itu kalau N itu dikali 0 kali 0 hasilnya 0, 0 kali 1 hasilnya 0, 1 kali 0 itu 0, baru 1 kali 1 kan 1, berarti hasilnya 1. Kalau gerbang OR itu kayak ditambah 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1 tambah 0 itu 1, 1 tambah 1 itu 1. Ini gerbang NOT kebalikannya, kalau inputannya 0, keluarannya 1, kalau inputannya 1, keluarannya 0. Ini NOT N, gabungan antara gerbang N sama NOT N. Jadi kebalikannya dari N. Jadi 001, 01 itu 1, 101, 11 itu 0. NOT OR kebalikan dari OR. 00 itu 1, 01 itu 0, 10 itu 0, 11 itu 0. Habis itu ada gerbang XOR, singkatan dari exclusive OR. Jadi kayak gini, 0 yang sama hasilnya 0. Inputannya sama nih, 0 sama 0. Pasti outputnya 0. Ini 11 hasilnya 0, sisanya baru 11. Kalau ini kebalikan dari XOR, misalnya ada notnya. Jadi yang sama nilainya 1, 00, 1, 11, baru 1, sisanya 0. Lanjut ke pengenalan turbo assembler. Nah, turbo assembler ada text editor. Text editor itu menggunakan text editor seperti Edit DOS, Sidekick SK, WordStar, atau WordPressor yang mempunyai fasilitas pembuatan ASCII file seperti WordPerfect, Xprint, dan lain. Selain itu dapat menggunakan editor Turbo Pascal atau Turbo C, namun simpanan external file yang cuma harus diakhiri .asm bukan .pas atau .c. Terus ada compiler. Compiler itu menerjemahkan program assembler dalam ASCII file. Extensionnya .asm ke bentuk extension.obj dan menerjemahkan program dalam bentuk extensionnya .com atau .execute. Terus itu ada contohnya. Ini harus ditulis 3 ini nih. Ada .model small, .code, org serasa. Habis itu ada label 1. Terus jam ke label 2. Di tempat programnya nih harus dijorok ke dalam. Habis itu in20h buat ngakhirin programnya. Habis itu end label 1. Ini penjelasannya. Model small itu
Tanda deduktif digunakan untuk memberikan kepada assembler bentuk memori yang digunakan oleh program. Habis itu code. Tanda deduktif ini digunakan untuk memberitahukan kepada assembler bahwa kita akan mulai menggunakan code segmennya di sini. Code segmen ini digunakan untuk menyimpan program yang nantinya akan dijalankan. So ada ORG 100H untuk memberitahukan assembler supaya program pada saat dijalankan diletakkan mulai pada offset ke 100H. Habis itu JMP buat perintah jam. N20H untuk menghasilkan suatu interupsi, berfungsi untuk mengakhiri program dan menyerahkan kembali sepenuhnya kepada DOS. Sekarang kita masuk ke perbandingan buat CMP. Perintah CMP atau compare digunakan untuk membandingkan dua operan dengan sintaksnya CMP operan 1, operan 2. CMP akan membandingkan operan 1 dengan operan 2 dengan cara mengurangkan operan 1 dengan operan 2. CMP tidak dipengaruhi nilai operan 1 dan operan 2. Perintah CMP hanya mempengaruhi flash register sebagai hasil perbandingan. Ini ada perintah jamnya, bisa kalian lihat ada JA, JG, JE sama JNE. JA itu buat lebih besar, ini sama ini lebih besar juga, tapi untuk bilangan bertanda. Equal itu sama dengan, ini tidak sama dengan. Below itu kurang dari tapi tidak bertanda. Kalau last itu ada bertandanya, terus ada JBE, JLE, JAE, JGE. Ini linking untuk compile-nya. Cara compile nanti di DOSBox-nya pakai tasm nama file.asm. Telling /t nama file juga bisa telling. Terus ada nama filenya. Ini contohnya di DOSBox-nya nanti kalian. Ini langsung aja praktek. Nih, kalian buat di Notepad++-nya. Ini pertama harus kalian buat nih 3 ini. Tadi yang udah dibahas di PPT. Habis itu kita bikin label mulai, jam, proses. Kita buat nih isinya, isi label dari mulai. Nil A DB 7. DB itu kayak maksudnya nilai sama dengan. Jadi nil A sama dengan 7, nil B sama dengan 15. Ini variabelnya. Ini nilainya, ini variabelnya, ini nilainya. Jadi cut 0 nilainya, nilai A lebih kecil dari nilai B. Cut 1 nilai A sama dengan nilai B. Cut 2 nilai A lebih besar dari nilai B. Untuk buat kalimat itu diapit sama tanda kutip 1, terus di akhirnya ada tanda $. Habis itu kita buat label proses. Tadi dari mulai jam ke proses, berarti kan ke sini. Habis itu kita buat move AL, nil A. Move kan untuk pindah. Jadi nil A tadi kan 7 pindah ke AL. Habis itu kita compare. AL kan tadi 7, gara-gara dimasukin nil A. Jadi 7,15 itu di compare. Kalau misalnya lebih kecil masuknya kita pakai JB A kecil. Kalau lebih besar kita tulis JA A besar. Kalau misalnya sama kita bikin JE sama. Ini buat jam below, ini jam equal sama jam above. Nah, kalau misalnya kita buat label A kecil. Ini Lea DX cut 0. Lea DX itu digunain buat kayak buat string kayak gini, kalimat. Jadi kalau misalnya kalimat pakainya Lea DX. Nah, kalau A kecil kan pakainya cut 0 tadi. Cut 0 kan itu nilai A lebih kecil, berarti tulisnya cut 0. Kalau misal sama, Lea DX-nya cut 1, soalnya nilai A sama dengan nilai B. Kalau A besar, Lea DX-nya pakai cut 2, pakai nilai A lebih besar dari nilai B. Habis itu semuanya nih di jam kecetak, baru move AH, 09H. 09H itu kita pindahin ke AH. Habis itu kita N21H buat ngebaca programnya. Habis itu N20H buat selesain programnya. Habis itu N mulainya itu kan label tadi buat ngesain programnya, program labelnya. Habis itu kita run. Oh ya, sebelum di run kalian save dulu nih di C tasm bin baru namanya, misalnya ini banding 2, soalnya nanti buat masukin ke DOSBox-nya. Nih contohnya, kita tulis di mount dulu, mount C sesuai sama ininya tadi, tasm bin baru tasm bin.
baru C. Nah, habis ini tadi harus berurutan tasem, nama filenya banding 2.asm. Nah, kalau misalnya nggak ada error, lanjut aja. Biasanya kalau ada error ada tulisannya nih, error message-nya apa, ada berapa gitu. Habis itu t-link /t nama filenya banding 2. Nah, kalau misalnya nggak bisa gini, biasanya t-link dulu. T-link banding 2. Nah, udah bisa nih. Pokoknya kalau nggak bisa t-link /t, pakainya t-link aja. Habis itu baru di run pakai banding 2, pakai nama filenya aja. Tuh, nilai A lebih kecil dari nilai B, soalnya nilai A nya kan 7, nilai B nya 15, berarti nilai A lebih kecil dari nilai B. Nah, untuk ACT kalian pas di run itu keluarnya nilai A lebih besar nih, keluarnya harus kayak gini. Itu buat ACT kalian. Kalau contohnya kan pakai gini. Nah, buat ACT kalian pakai yang cut 2, berarti yang A besar, supaya jam kesini harus diapain. Nanti kalian ubah-ubah aja. Udah sih gitu aja buat praktek ininya, ngodingnya. Sekian pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.